حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari kaum muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala berkahi dan muliakan dengan keislamannya. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang tadabbur Al-Quran, terutama saat solat, dan bagaimana tata caranya mentadabburi, yaitu mentafakuri atau merenungi bacaan Al-Quran, terutama dalam solat kita. Dan salafus salih, mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan tadabbur Al-Quran dan tilawah dengan sesempurna mungkin, baik di salat mereka atau di luar salat mereka. Abu Jamrah pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Jamrah berkata begini, inni rajulun sari'ul qira'ati wa rubbama qara'tul Qur'ana fi lailatin marratan aw marratain. Saya itu termasuk orang yang cepat bacanya, dan boleh jadi saya membaca Al-Quran dalam satu malam bisa satu khatam atau dua kali khatam bahkan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, li an aqra'a suratan wahidatan a'jabu ilayya min an af'ala dzalika alladhi taf'al. Engkau sampai mengkhatamkan Al-Quran satu malam sekali, bahkan bisa dua kali. Saya, kata Ibnu Abbas ini yang ahli Al-Quran, ya, yang Nabi SAW doakan, wa'allimhu ta'wil, ilmuilah atau ajarkanlah ya Allah untuk Ibnu Abbas tafsir Al-Quran. Dan Ibnu Abbas ini lumbung tafsir Al-Quran, yang mana kalangan senior dari para sahabat, banyak dari mereka merujuk kepada Ibnu Abbas dalam urusan tafsir, di antaranya Umar bin Khattab. Ibnu Abbas sampai bilang, li an aqra'a suratan wahidatan, saya membaca satu surat saja itu lebih saya sukai daripada melakukan hal yang seperti engkau lakukan tadi. Sampai mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam dengan bacaan cepat. Fa in kunta fa'ilan faqra qira'atan tasma'u atau qira'atan tusmi'u udhunaika wa ya'iha qalbuka. Kalau memang engkau bacanya cepat, maka tetaplah membaca dengan bacaan yang punya sifat, yaitu memperdengarkan bacaan itu kepada telingamu dan qalbumu memahaminya. Qalbumu itu mendalaminya. Kalau memang membaca cepat, bacalah dengan bacaan walaupun mungkin cepat, tapi tetap terdengar untuk telingamu, dan hatimu itu hidup untuknya. Hatimu itu memahami bacaanmu itu. Bukan bacaan yang asal cepat tanpa sadar habis saja gitu.
Maka di sini Ibnu Abbas mengkomparisikan bacaan yang dengan tadabbur walaupun ekonomis itu lebih afdol daripada bacaan cepat banyak. Secara kuantitas jauh lebih banyak, mungkin beratus kali lipatnya dari bacaan yang dengan tadabbur tadi. Tapi ternyata kata Ibnu Abbas lebih baik yaitu bacaan dengan tadabbur tadi. Ya. Dan itu yang diisyaratkan oleh para ulama, kecuali sebagian dari ulama mengecualikan, kecuali di syahr bulan Ramadan, yang dimana di situ ada fadilah membaca Al-Quran karena disebut syahrul Quran. Ya, membaca cepat, walaupun mungkin enggak begitu memahami atau enggak begitu mensanubarikannya, yang penting baca cepat, yang penting banyak pahalanya. Sebagian ulama membolehkan itu di bulan Ramadan. Namun di luar bulan Ramadan maka hal itu tidak layak untuk dilakukan. Itu pun hanya sebagian ulama yang mengatakan begitu, enggak semuanya. Sebagian ulama lainnya tetap menyatakan bahwasanya membaca dengan inayatul qalb, dengan hati yang memperhatikan bacaan, itu tetap lebih afdol bagaimanapun juga daripada bacaan cepat-cepat. Dan itu yang lebih sahih sepertinya, wallahu alam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena kalau mau ngejar pahala mendalami Al-Quran itu juga besar kok. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada sebatas membacanya. Ya. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan faham maknanya dan masuk ke hatinya, itu kan berlipat-lipat pahalanya. Padahal dia baca sekali itu aja, dibandingkan orang baca cepat dalam waktu mungkin baca qul huwallahu ahad misalnya, dia cuma butuh waktu 3 atau 4 detik. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Ada orang membaca qul huwallahu ahad bisa sampai 1 menit atau setengah menit. Qul huwallahu ahad, sambil merenungi gitu kan, dan membaca tafsir itu pahalanya malah lebih banyak gitu loh. Lebih banyak. Maka di sini tadabbur penting. Ya, ini secara global dalam salat ataupun di luar salat. Namun pembahasan kita lebih spesifik di masalah yaitu di dalam salat. Ketika dalam salat disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, at-tadabbur fil Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya, jemaah sekalian, sebelum kita masuk di sini, sebagai ada di sini insyaallah ada ayat-ayatnya, dikatakan yustahabbu tartibul qiraati wa tadabburuha bil ijma'. Dianjurkan yaitu mentertibkan bacaan. Artinya mentertibkan bacaan itu, kalau baca Quran itu urut. Ya. Ayat ini lanjutan ayat berikutnya, jangan longkap atau kebalik dan semisalnya, tartibul qiraah itu namanya. Ya. Maka sebagian dari ahli tahfiz itu menganggap salah metode ujian tes tahfiz yang menggunakan bacaan-bacaan sebelumnya. Kecuali kalau sebutkan sebelumnya dan lanjut kemudian. Misal Malikin Nas, ya, ayat sebelumnya apa? Sebagian ahli tahfiz itu mengatakan tidak layak seperti itu, karena seolah-olah setelah Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas ya, setelah Malikin Nas baru Qul a'udzu birabbin nas, itu loh. Paham enggak jemaah? Tadi kayak ke belakang gitu, kebalik, reverse. Sebagian ahli tahfiz menyalahkan metode tes tahfiz yang seperti itu. Harus menyebutkan dari 2 ayat sebelumnya. Itu. Kan ada yang seperti itu. Ya. Melainkan yang sahih adalah baca, ya, yaitu pengetesnya baca, ya udah terusin aja gitu. Itu lebih afdal. Ya, misalnya kepada ahli tahfiz, misalnya Pak Amin misalnya sudah hafidz Al-Quran misalnya, ya Pak ya. Nah,
Misalnya ngetes. Taib, teruskan bacaan yang tepat setelah ini. Alif lam mim, terusin. Jawabnya apa, Pak? Bapak bisanya dzalikal kitabul la raiba fihi. Padahal anak pengen yang lain. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, Al-Imran. Kalau itu kan ambigu ya. Harusnya ditambahkan alif lam mim terus apa? Tapi kalau misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebelumnya apa? Sebelumnya bingung kan, Pak? Nah, bingung. Mikir lagi, dan itu bukan metode yang sahih dalam memperbaiki tahfiz dan hafalan. Mungkin bisa membuat terskemakan hafalan, tetapi itu kan membuat bacaan malah rusak, malah ke belakang gitu loh. Maka sebagian ulama, sebagian ahli qiraah atau ahli tahfiz tidak menyetujui hal itu. Itu tartibul qiraah. Kemudian watadabburuha, dianjurkan mentadabburi bacaan. Sebagian ulama bahkan mengatakan tadabbur itu bukan sebatas anjuran. Bahkan tadabbur itu malah perintah yang merupakan apa? Merupakan kewajiban, kata sebagian ulama. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil, yaitu dengan bacaan yang baik, murattab, yaitu ayat per ayat gitu. Kemudian dengan makhraj yang benar, ya. Makhraj yang benar itu pada asalnya dalam tajwid wajib untuk dilakukan, kecuali kalau udah enggak memungkinkan. Mungkin udah alot lidahnya atau bentuk giginya berbeda. Maka ini udah atau udah usia yang memang ya dipaksa pun sampai diruqyah berjamaah pun enggak bisa-bisa. Nah, yang ini mudah-mudahan diberi uzur atau tidak ada edukasi sebelumnya. Ya. Makhraj huruf itu harus sebenarnya semampunya. Dan adapun seperti mad atau qasr atau panjang pendek itu yang lebih sahih hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, cuma lebih afdal, apalagi penuntut ilmu tentu lebih afdal baca dengan baik ya tajwidnya. Nah, di sini waratil Qur'an tartila, baca dengan baik sesuai dengan huruf-hurufnya, sesuai dengan juga urutannya. Kemudian wa qala ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini adalah Al-Quran, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad, dan kitab ini mubarak, yaitu diberkati agar mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab ini. Berarti tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk kita memahaminya. Mungkin tidak harus paham seluruhnya, karena itu pembebanan yang tidak memungkinkan setiap insan. Bismillah. Tapi setidaknya ayat-ayat yang biasa kita baca, terutama ayat yang wajib seperti Al-Fatihah, maka hukumnya wajib untuk memahaminya. Wajib untuk memahaminya. Enggak boleh enggak, Pak. Enggak boleh enggak. Yang sekarang ada di antara kita yang tidak faham satu ayat dari Al-Fatihah, maka dikhawatirkan dia berdosa. Karena dia berarti enggak pernah mentadabburi itu. Ya gimana mau tadabbur kalau faham itu enggak? Ya kan? Ya. Dan kemudian ayat-ayat yang sering dia baca, maka sepantasnya dia untuk memahami maknanya. Jangan beralasan mu'alaf terus. Mu'alaf kapan masuk Islam? Wah, dulu waktu masih SMA. Ya sekarang udah punya cucu, Pak. Udah alhamdulillah, tapi saya mu'alaf. Mu'alaf dari mana? Sekarang udah 25 tahun lewat. Ya. Saya kasih contoh, mohon maaf kalau ini sangat menyinggung. Mungkin banyak dari kita tidak tahu apa arti Allahus Samad. Silakan lihat diri kita masing-masing. Padahal itu surat sapu jagat yang andalan untuk setiap kebingungan dalam membaca ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Tiap hari baca itu mungkin. Tiap salat sunnah baca itu. Tapi coba Allahus Samad, As-Samad artinya apa? Coba cari maknanya. Maka masa kita tiap saat atau setiap salat atau setiap salat sunnah kita baca itu, tapi kita enggak paham, padahal
liyadabbaru ayati, ini turun supaya kita mentafakuri ayat tersebut, bukan sebagai formalitas belaka untuk kita baca di salat sunnah semata. Tapi ya udah kita tuntut ilmu, nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada jabatan-jabatan. Percuma kalau misalnya jabatan tinggi di pemerintahan atau di perusahaan, tapi ditanya Allahus Samad itu apa? Aku tidak tahu, gitu. Gimana Pak? Berapa usia kita yang hampir tutup ini? Sementara Allahus Samad yang setiap saat kita baca, bahkan setiap zikir pagi petang, habis sholat juga mungkin kita baca Allahus Samad. Coba direnungi lagi. Direnungi pertama yang direnungi kesalahan kita yang terlalu larut dalam kejahilan ini. Yang kedua, renungi lagi itu ayat. Ya, tuh di situ aja mungkin udah menohok untuk sebagian dari hati kita, jemaah sekalian. Ya. Mungkin kita bisa berpura-pura untuk merasa tahu sekarang, tapi ya Anda lebih tahu diri Anda, gitu. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau qul huwallahu ahad mungkin tahu karena masyhur. Qul katakanlah dialah Allah Ahad. Ahad, Maha Esa, udah selesai. Itu gampang, Maha Satu udah. Allahus Samadnya, Allahnya tahu. As-Samad ini apa? Ya, kita tahu. Coba, ya. Ya bukan berarti mentang-mentang ustadz ini tahu, ya bukan mentang-mentang. Muslim, kita sama-sama muslim. Dan ini ayat yang setiap hari kita baca. Ya. Gitu. Kalau setiap hari misalnya kita ada pelang ke arah Taman TMII, ini ke arah ini, tiap hari kita lewat situ. Suatu aib kita nggak tahu TMII itu atau apa. Aib. Coba sekarang warga Lubang Buaya nggak tahu TMII itu apa kepanjangannya, padahal deket, tinggal ngesot. Masa nggak tahu TMII Pak? Nggak tahu saya. Itu aib loh bagi masyarakat. TMII itu Taman Mini Indonesia Indah. Oh itu sama kayak ketika Anda tidak tahu Allahus Samad. Dari kecil ditalqin Allahus Samad. Ya sekarang masih belum tahu, maka ayo sebelum kita wafat, gitu kan. Kemudian jemaah sekalian lihat baru ayati untuk mentadabburi ayat ini, ayat-ayat Allah, ayat Al-Qur'an. Wal ahadits fi dzalika katsira. Ahadits tentang itu banyak. Ya. Wa yustahabbu liman qara fi sholati aw kharijiha. Dianjurkan bagi orang yang membaca ketika lagi salat atau di luar salat. Di surat At-Tin ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu artinya bukankah Allah Ta'ala yang paling bijaksana dari pihak-pihak yang memiliki kebijaksanaan, yang paling maha bijaksana. Atau ayat di surat Al-Qiyamah 40, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, bukankah Allah Ta'ala itu maha mampu untuk menghidupkan yang mati, ya. Atau ayat-ayat yang dimulai dari alaysa. Alaysa ini artinya apa? Bukankah, gitu. Berarti ini ada pertanyaan yang semestinya kita jawab dengan iya, benar begitu. Bukankah Allah itu yang paling bijaksana? Kita bilang iya. Tapi di sini kan di Al-Qur'an seolah-olah ayat ini bertanya kepada kita dan mempertanyakan persaksian dari hati kita. Maka membaca ayat-ayat ini dianjurkan mengatakan apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala artinya iya. Jadi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala. Itu, dan bala ini bukan termasuk ayatul Quran. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin bukan termasuk ayatul Quran, bukan. Melainkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin ini respon dari qari. Respon dari qari, dari pembaca. Dia merespon ayat tersebut dengan jawaban dari dirinya. Nanti Anda jelaskan lagi jemaah sekalian. Mungkin ini agak mengherankan. Dan mungkin antum akan mendapatkan sebagian dari imam kadang-kadang membaca akhir surat Tin, tiba-tiba di akhirnya kemudian membaca alaihissallahu yahkamil hakimin. Bala. Apa gitu kalimat berikutnya apa gitu? Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Kayak gitu. Makmumnya enggak baca apa-apa. Ya enggak usah baca apa memang, tapi imamnya ini membaca itu. Dan membacanya itu tidak seperti membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran nanti disangka ini lagi baca Quran juga. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Loh, ini nambah namanya. Tapi dia membaca sebagai respon, reply. Ya, atau dia cukup bala gitu aja. Alaihissallahu yahkamil hakimin. Bala. Respons ini respon atas pertanyaan dari Al-Qur'an ini. Ya. Tapi nanti Anda jelaskan. Juga waliman qara'a fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka hal apa, ya, percakapan apa, kalimat apa yang mereka imani setelahnya, dia layak mengatakan sang qari ini amantu billah atau berkata la ilaha illallah. Saya beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Respon-respon ini termasuk apa? Tadabbur. Juga waliman qara'a, dan juga bagi yang membaca surat Al-Mulk, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa lagi di antara kalian yang akan mendatangkan air ma'in? Di sini coba di surat Al-Mulk ayat ke-30. Surat Al-Mulk faman ya'tikum bima'in ma'in. Ma'in itu air yang mengalir, ya, air yang mengalir. Maka dia jawab Allah Rabbul Alamin. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mendatangkan kalian air yang mengalir? Maka antum jawab Allah Rabbul Alamin. Ini respon terhadap pertanyaan dari Al-Qur'an. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi kita sebutkan itu seperti mengajak bicara kita. Dan di antara bentuk tadabbur adalah kita itu merasa sedang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla dengan bacaan kita sendiri dari Al-Quran. Kita refleksikan untuk diri kita. Ketika Al-Quran bertanya, maka kita menjawab baik dalam hati atau dengan lisan secara perlahan. Tapi jawabannya itu jangan dengan pelaguan seperti melakukan Al-Quran. Nanti seolah-olah apa? Susupan dalam Al-Quran. Tapi enggak, jangan disusupi. Melainkan direspon dengan apa? Dengan jawaban, tetapi jawabannya itu harus benar. Dan jawabannya itu dengan bahasa Arab. Kalau meninggalkannya enggak masalah, melakukannya silahkan. Dan juga sebentar, di sini boleh juga bagi makmum untuk yang paham untuk membaca jawaban itu. Itu dalam salat berjamaah, tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, wa idza qara'a ayatan fiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ustuhibba an yusalli alaihi. Dalam mazhab ini ulama mengatakan kalau misalnya ada membaca ayat yang di dalamnya ada nama Muhammad, nuzila ala Muhammad, dan dianjurkan untuk bersalat atasnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa fi qaulin la yusalli alaihi, tapi dalam salah satu pendapat mazhab Syafi'i ada yang mengatakan dari ulama mereka tidak, jangan bersalawat dalam konteks ini. Baik Nabi Muhammad, dan ini yang sahih, baik Nabi Muhammad ataupun apa? Ataupun nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Oke. Baik. Jadi apa yang kita pahami dari teks ini, jemaah? Bahwasanya gini. Tadabbur itu luas ya. Antum baca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap kenikmatan apa? Kenikmatan Allah yang apa yang lagi yang kau dustakan, gitu kan? Terus kemudian antum berpikir, ya Allah, mengingat dan mengenang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang khawatir kita dustakan. Ini tadabbur enggak? Tadabbur, walaupun bukan lagi sholat. Oke? Walaupun bukan lagi sholat. Lagi baca biasa di rumah gitu. Ya. Atau kemudian melihat kisah Nabi Fulan, Nabi-Nabi ini, Nabi itu, membaca dengan teliti, cermat, baca dengan lisan. Baca, terus habis baca, wakaf, berhenti dulu. Dan berfikir, merenung, Masya Allah kisah Nabi Musa kok seperti ini, Masya Allah, betapa sabar beliau. Kemudian kita refleksikan di kehidupan kita. Ini tadabbur bukan? Tadabbur. Ini salah satu model tadabbur. Ada juga model tadabbur berupa respon secara lafal terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran terhadap kita sebagai pembacanya. Faham gak Pak? Kayak tadi, bukankah Allah
yang maha bijaksana? Ya kita jawab, bala, ya. Respon seperti ini termasuk tadabbur. Ya. Dan seterusnya dari respon-respon. Dan bagi sebagian ulama menyebut nama Nabi, terutama Nabi Muhammad alaihissalam dalam bacaan Al-Quran, kemudian membaca setelahnya sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk tadabbur. Tetapi yang lebih sahih adalah tidak. Loh, bukannya kita diperintahkan? Iya, diperintahkan membaca salawat, betul. Tetapi dalam konteks membaca Al-Quran, tidak ada riwayat satupun dari para sahabat, para salaf saleh yang menyebutkan alaihi salam atau alaihi salam ketika padahal banyak kan nama Nabi di sini? Banyak. Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Banyak sekali. Apalagi surat-surat yang dalam surat itu disebut berkali-kali nama-nama Nabi. Tapi tidak teriwayatkan satupun. Dengan banyaknya kejadian ini tidak diriwayatkan untuk apa? Untuk membaca alaihi salam atau alaihi salam. Maka yang lebih sahih adalah tidak membacanya. Ya. Tidak membaca alaihi salam. Ya, ketika sedang tadabbur membaca ayat-ayat aja, karena sallallahu alaihi wasallam juga yang itu yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan itu akan menjadi sisipan baru karena biasanya nama-nama Nabi ini berada di mana? Di tengah-tengah ayat. Betul enggak? Wa qala Musa alaihissalam, "In takfuru antum." Nah kan jadi kan seolah-olah apa? Tek-tek gitu kan. Susupan dalam ayat gitu loh. Begitu. Itu ketika lagi baca di luar sholat. Nah, baca di dalam sholat lebih mendistorsikan lagi, lebih membuat ambigu lagi ini, gitu loh, ya kan? Yang itu kadang-kadang terjadi. Kapan terjadinya? Biasa di sholat Jumat. Dibaca surat Al-A'la. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ya, berbaca alaihissalam. Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Karena Nabi SAW juga sholat Jumat. Para sahabat begitu pun mereka. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan di sholat berjamaah sholat Jumat setelah sufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Oke? Itu sampai sini clear ya jemaah ya. Tapi untuk yang tadi khitab atau pertanyaan-pertanyaan, sualat, pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Qur'an, ini bagi yang faham kalau itu lagi bertanya. Adapun memang bagi yang paham ya udah apa yang bisa ditadaburi gitu kan. Alaihissallah gitu kan. Alaisa bukankah gitu. Direspon. Oke, direspon. Tapi akan saya berikan faedah jemaah sekalian di sini dari para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana menyikapi tentang respon seperti ini. Apakah respon seperti ini memang sifatnya dianjurkan atau bagaimana? Maka dikatakan di sini ada pertanyaan, apa hukumnya mengatakan bala ketika imam mengucapkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, surah At-Tin akhir. Apakah ini bid'ah? Maka yang sahih adalah ini tidak apa-apa, boleh. Makmum silahkan kalau memang mau merespons dengan bala. Tapi ingat, respons tersebut bukan respons berjamaah yang semua harus, enggak. Bukan seperti itu. Melainkan respons secara spontan aja bagi yang faham. Bagi yang faham. Bagi yang enggak faham, enggak usah respons karena Anda tidak sedang tadabbur. Faham enggak jemaah? Bagi yang faham, kan faham alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dia maka jawablah bagi yang faham. Yang tidak faham itu ayat apa, artinya apa, enggak usah respon karena Anda tidak sedang tadabbur, maka buat apa respons? Gitu loh. Mohon maaf nih, bukan meremehkan orang awam, bukan. Tetapi ucapan-ucapan respon seperti ini hakikatnya itu dilontarkan oleh orang yang sedang mentadabburi dan memahami ayat. Ya. Juga misalnya di surat Al-Qiyamah itu tadi, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Ngerti enggak apa artinya? Ya kalau enggak ngerti udah diam aja gitu. Mohon maaf. Tapi kalau Anda ngerti, bukankah itu Allah Ta'ala maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Ya atau enggak? Bala. Jawab, kalau bisa tahu jawab. Ya. Maka ini boleh. Dan ini mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah.
Dan juga mazhab Hanabilah juga seperti ini. Ya. Diperbolehkan. Namun di mazhab-mazhab ini mereka mengatakan baik di salat fardu atau di salat sunnah. Baik di salat fardu atau di salat sunnah. Nah, bagaimana di sini dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari Musa bin Abi Aisyah. Berkata, kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Ada seseorang salat di atas rumahnya, di atap rumahnya. Dan atap rumah zaman dulu jemaah sekalian, gentengnya enggak kayak sekarang. Atap ada atap, mungkin pakai apa cor-coran model dulu gitu kan. Ya atap gitu ya, atap aja gitu, salat di atas. Atapnya bukan kayu mungkin, atapnya mungkin tembok juga, apa ya namanya? Dak gitu ya. Ya pokoknya atas gitu lah Pak, tapi enggak pakai apa-apa. Cek langsung di atas langit, di atasnya langit langsung. Wa kana idza qara'a, orang itu kalau dia baca alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyil mauta di surat apa Al-Qiyamah tadi, akhir surat Qiyamah, maka dia pun berkata setelah baca itu, subhanak fabala, subhanak fabala, maha suci engkau, iya benar ya Allah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada dia, fasa'alu an dzalik. Kenapa kok kamu habis baca Al-Qiyamah terakhir kok kamu malah jawab subhanak fabala? Maka kata dia, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kabar ini seandainya sahih. Ya. Seandainya sahih. Kira-kira orang itu lagi salat sunnah atau salat wajib? Di atas rumah, Pak. Lagi salat sunnah atau salat wajib kira-kira? Nah, kan enggak lupa kan? Tapi malam atau siang? Ya terserah dia mau malam atau siang, enggak disebut di sini. Tapi di sini disebutkan enggak? Enggak tahu malam atau siang, enggak tahu. Enggak tahu malam apa siang. Kalau memang dia salat apa kedengaran suaranya berarti salat malam di malam hari. Kan waktu itu kita kaidahnya apa? Salat yang di malam hari baik fardu ataupun sunnah dianjurkan apa? Jahar gitu loh. Kecuali mungkin salat qabliyah ba'diyah mungkin. Nah, tapi orang ini salat apa? Mungkin salat malam, mungkin. Enggak, dia karena rajulun, seorang pria Pak, sendirian. Dan sahabat ketika itu kalau salat fardu ya berjamaah. Ini sendirian. Makanya orang-orang pada nanya ketika mendengar itu. Dan dia bilang, saya dengar dari Nabi. Seandainya hadis ini sahih. Maka kita pahami, wallahu alam, ini dalil yang tadi ini tidak menunjukkan dia lagi salat fardu, enggak. Melainkan lagi salat sunnah. Gitu. Melainkan lagi salat sunnah. Maka yang sahih adalah ketika kita imam pengen merespon sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran di dalam salat, maka lakukanlah itu hanya di salat sunnah, tidak di salat fardu berjamaah. Begitu. Respons itu ada yang berupa na'am atau bala, subhanak dan seterusnya, respon terhadap apa yang dia fahami dari ayat. Bisa juga respons itu berupa istighfar, minta perlindungan, minta ini bisa. Iya. Misalnya tentang jannah. Dia bilang, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun," atau innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar sampai akhir ayat. Terus dia kami salat sunnah. Terus dia bilang Allahumma inni as'alukal jannah. Doa dia. Boleh enggak? Boleh. Tapi dengan syarat dia paham itu ayat tentang apa. Paham ya Pak ya? Misalnya dia baca ayat azab. Ya.
Apa ya? Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabin nar. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Boleh enggak gitu? Boleh, itu tadabbur, boleh, tapi di salat sunnah. Enggak di salat fardu. Karena enggak ada riwayat Nabi SAW melakukannya di salat fardu. Nah, riwayat yang tadi ini orang salat di atas rumah itu menunjukkan dia di salat sunnah. Sehingga merespons ayat-ayat baik dengan doa, harapan, minta pada Allah, atau mengatakan bala, subhana, dan semisalnya, itu di salat sunnah. Itu satu. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia dari salat fardu. Itu satu. Karena kalau di salat fardu mestilah Rasulullah yang melakukannya. Ya, langsung gitu, dan para sahabat akan meriwayatkannya karena salat fardu. Berjamaah, banyak orang yang melihatnya, mendengarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan itu di salat berjamaah bisa menimbulkan fitnah. Betul enggak? Iya. Iya. Coba aja praktekkan di salat berjamaah, baik salat fardu ataupun salat sunnah yang berjamaah. Apalagi di tengah-tengah orang awam yang enggak ngerti ilmu. Ayo sini Mas. Ya, orang imam ya. Inna lil muttaqina mafaza. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Jemaah akan heran enggak? Pasti heran. Lil-taghin, kalau lil-taghin sama apa? Nah, enggak, itu yang tadi itu. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Allahumma inna as'alukal jannah. Pasti makmum, apa ya? Kok baca itu ya? Bacaan baru nih kayak ini. Satu, mengundang fitnah. Gitu. Ya. Yang kedua, orang-orang awam itu, ini juga masuk fitnah juga. Orang-orang awam itu akan menganggap bahwasanya ini imam memiliki ilmu dan amal yang tidak boleh mereka lakukan juga. Faham enggak jemaah maksud ana? Enggak paham. Makmum itu akan merasa, oh ini apalagi kalau imamnya seorang kiai. Ya, wali. Wali santri, ya. Wali, imamnya wali gitu. Dianggap wali jemaah. Dengan bacaan-bacaan tambahan atau respon tambahan itu, apalagi makmumnya belum ada yang diedukasi soal itu, maka makmum akan merasa apa? Ini ustaz saya nih, ini wali, pasti dia punya amalan yang kita nggak mampu mengamalkannya, makanya dibaca itu. Paham nggak di sini Pak? Dan itu mungkin pikiran di banyak jemaah Indonesia ketika ada beberapa kiai atau ustadz yang mensirkan bacaan sedikit tambahan itu setelah baca ayat tertentu. Begitu. Itu yang akan ada di benak di sebagian dari orang. Oh, dia memang kiai saya. Dia memang wali. Ada pasti dia amalan tertentu rahasia yang kita nggak boleh melakukannya. Makanya makomnya beda. Nah, ada orang kayak gitu loh. Jangankan di masa itu, Pak. Ustadz aja, kiai aja atau apa, sarung bekas dia, apalagi belum dicuci, ada karomahnya. Nah, apalagi sampai amalan-amalannya menurut orang-orang itu ganjil. Pasti ini ada amalan yang beda nih dia emang, yang membuat dia tuh beda sama kita. Ya gitu. Mungkin nggak pakai gitu Pak? Ya mungkin. Apalagi orang awam Indonesia ngelihat wali dikit, gitu kan? Iya. Megaloman. Minta nomor. Saya selama ini banyak yang minta nomor saya Pak, nomor HP. Ya begitu. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Loh. Udah isya Pak. Wah. Perasaan baru muqaddimah kok. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kita lanjut azan dulu insyaallah. Setelah ini jika ada yang bertanya silakan. Baik, Pak. Ada yang mau bertanya jemaah di sini? Ya, silakan Pak. Tumben Pak, kok di sana Pak? Menghindari seseorang atau gimana? Oh, dari sini bisa nyender. Bukan menghindari Pak Zul, bukan?
Ustaz, tentang masalah merespon responsnya. merespon Bacaan imam. Nah, pas qadarullah misalkan menjadi makmum ada satu surat favorit gitu, kayak misalkan Al-Ghasyiyah gitu kan. Nah, itu kan juga banyak bercerita tentang azab, bercerita juga tentang jannah gitu Ustaz. Nah, makmumnya nggak boleh kalau tadi kan respon itu dibaca saatnya dibolehkan saat kita sholat sunnah. Nah, saat menjadi makmum imamnya membaca surat yang qadarullah, surat favorit gitu saatnya. Nah, itu seperti apa Ustaz? Apakah hanya makmumnya saja, bukan imam? Iya. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya, wakfik. Ya, syukran Pak. Jadi ketika makmum mendengar bacaan dari al-imam surat favorit, apakah murni harus betul-betul diam, nggak boleh sama sekali respons atau gimana? Yang paling pertama, dalam Al-Quran tidak ada surat namanya surat favorit. Itu yang paling pertama Pak. Iya, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surat favorit nggak ada. Jadi Anda nggak tahu nih maksudnya surat apa. Misalnya, misal suka surat Al-Mulk ya. Nah, dan ternyata ini bukan hanya surat favorit, melainkan memang tahu maknanya gitu loh. Nah, atau yang disingkat aja yang ringkas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Ya. Nah, ketika mendengar imam itu membaca surat itu, ini surat yang selalu mengingatkan saya akan hari akhir, gitu kan ya? Apalagi akhirannya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu kan ya? Apakah tidak boleh makmum itu merespons gitu? Apa cuma dengerin aja? Ya, jawabannya adalah tidak terlarang. Selama itu tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau imam yang melakukan itu kan bisa menimbulkan tema baru di makmum gitu kan ya. Tapi kalau misalnya antum bilang, misalnya imam bilang, wa may yang terakhir ayat terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Siapa yang beramal keburukan sekecil apapun itu akan menjadi keburukan buat dia yang akan dia lihat di hari akhir nanti. Oke, itu dan ternyata teringat dosa kita gitu loh. Lalu kita bilang astagfirullahaladzim. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan, pokoknya ini bagaimana supaya enggak menimbulkan fitnah gitu aja itu. Untuk diri sendiri aja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itu tadabbur berpahala insyaallah. Kita enggak menganjurkan karena di sholat fardu, tapi kita juga tidak mengatakan ini terlarang. Gitu loh. Kenapa? Karena di sini astaghfirullahaladzim ini adalah doa dan hasil dari tadabbur, bukan semata-mata respon biasa, bukan. Begitu loh. Ya, dan ini di akhir ayat gitu loh. Jadi dan ini makmum doang gitu, bukan imam. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang memperkuatkan kebolehannya, cuma dibatasi dengan tidak menimbulkan fitnah bagi jemaah lain. Karena kadang-kadang kalau kita astagfirullahaladzim gedein, jemaah lain akan rasa kayaknya ada yang salah nih gitu. Gitu kan? Nah, tapi untuk pribadi aja boleh astagfirullah. Gitu. Dan lain-lainnya ya, doa boleh. Gitu, selama tidak mengganggu jemaah lain dan selama juga tidak mengganggu konsentrasi kita di bacaan-bacaan imam. Begitu Pak. Seperti itu. Ya. Makanya kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, di salat fardu tidak disunahkan tetapi juga tidak dilarang. Hanya saja ketika memang itu bisa menimbulkan fitnah, maka ini ada hal lain yang menjadi pelarangannya, yaitu menimbulkan fitnah. Ya Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kita sini pernah kejadian Pak. Jadi pas surat Atin ayat terakhir itu ada satu makmum dia jawab. Ya. Setelah selesai sholat, imamnya juga negur. Kamu tadi bikin kacau katanya, kira saya salah baca. Ya itu yang dimaksud, itu yang jadi fitnah ya. Akhirnya bukan ke imam,
bacanya keras Pak, yang baca Bapak keras. Ah itu ya. Bapak Itu. betul. Ah, Kita juga ikut tegur jadi. iya. Saya bilang emang ada ajaran begitu. Iya Ustaz saya ngajarin kata dia. Betul, ada ustadz itu ngajarin betul. Tetapi di sini kan yang bikin fitnah jadinya, gitu. Ya, jadi orang semua pada. Ya. Waktu itu pernah ditanya kayak hal kayak gitu. Ya. Ya kan? Pernah. Terus Ana jawab, ya itu mungkin ya menurut ustadznya kalau emang ada dalilnya tunjukkan. Memang ada dalilnya untuk itu, tapi dalilnya untuk surah Al-Qiyamah bukan yang surah At-Tin. Tapi boleh dikiaskan lah dengan itu. Boleh memang membaca itu, tetapi tidak dicontohkan di sholat fardu. Ya. Dan juga itu berpotensi menimbulkan fitnah yang tadi Pak Budiman kasih tahu. Iya, jadi orang itu akhirnya jadi mungkin nggak sholat lagi habis itu, jangan-jangan. Kasihan juga dia. Dia diserang orang banyak. Akhirnya sholat sini lagi ya Kak? Masih suka datang sekali-sekali. Emang dia jarang juga sih. Atau di mana orangnya, tunjukkan Pak orangnya. Oh nggak ada. Udah pindah dia. Oh, karena nggak ada orangnya jadi berani nanya Iya. dia. Iya, oke. Iya, beliau mungkin nggak salah 100%. Ya salah, cuman nggak 100% gitu. Sehingga harus tahu lah tempat-tempatnya. Ya, apalagi ini kan orang banyak yang belum tahu. Dan juga ya itu berpotensi menimbulkan fitnah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin menanyakan masalah bacaan Al-Quran untuk yang logat, mungkin logat Sunda, logat Jawa. Itu bagaimana, apakah bisa dimaklumin? Langgam atau logat Pak? Kalau logat itu hurufnya, kalau langgam nadanya. Logat itu seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu ya. itu gimana? Logat. Terus keduanya masalah apa tadi panjang pendek tadi, itu kalau yang masih muda tapi dibiasakan tidak sesuai dengan Panjang pendeknya? ya, itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan logat, gha jadi nga atau dan semisalnya, kalau dia adalah orang tua yang memang pendidikan dahulunya seperti itu, maka kita hanya bisa berharap semoga Allah maafkan, gitu aja. Dan ketika orang ini yang jadi imam, sebenarnya nggak pantas jadi imam, harus diganti dengan yang lebih baik, gitu kan. Dan dikhawatirkan yang lebih baik bisa jadi imam dengan benar bacaannya, tapi nggak mau, itu bisa dosa. Kecuali kalau orang tua ini memang ngotot, gak ada yang boleh jadi imam selain saya. Nah ini beda urusan dah, susah. Dilihat dah, kalau di sini dilihat maslahat dan madaratnya. Kalau di masjid kampung tersebut cuma ada di situ doang, makanya mau nggak mau ya udah ikut aja. Tapi ketika ada alternatif lain, tentu kita cari alternatif lain yang lebih jauh dari rumah, nggak masalah. Jangan bermakmum dengan bapak-bapak itu. Tapi kalau nggak ada alternatif lain, ya udah terpaksa daripada di rumah, gitu kan. Jadi kesalahan dia untuk dirinya, dan semoga dimaafkan karena orang tua. Adapun kalau dia masih muda, nggak ada alasan, wah saya udah ngapak dari sananya, nggak bisa. Tapi pas dia belajar bahasa Inggris, hilang ngapaknya. Coba, nggak ada ngapaknya. Giliran Al-Quran ngapak alasannya. Yang muda di sini saya bilang yang mungkin sekarang di bawah 40 tahun lah ya. Karena usia-usia di bawah 40 tahun itu kan mengalami transisi pendidikan modern. Tahun 90-an itu kan pendidikan udah mulai bagus, Pak. 2000-an kan makin bagus. Kecuali kok dia mungkin di kampung ya. Nggak ada ustadz yang benar-benar ngajarin dia dengan baik, ya itu diberi uzur mungkin. Tapi kalau di kota nggak bisa. Walaupun dia dari kampung ke kota jual martabak, nggak bisa belajar baca Quran yang benar gitu. Jadi bapak nanti suruh jual martabak tuh pada belajar baca Quran tuh, jangan martabak doang pikirannya, belajar baca Quran. Baik martabak telur atau martabak manis, ya. Iya Pak, begitu. Yang muda-muda 40 ke bawah udah ke kota, itu nggak ada uzur untuk tidak benar bacaan nga dan gha-nya itu, atau z dan ja-nya itu, ha dan kha-nya itu, yang Jawa kayak, yang Sunda kayak dan seterusnya.
Oke, itu satu. Yang kedua apa, Pak? Mad, yaitu panjang pendek. Dalam ilmu tajwid yang lebih sahih adalah panjang atau pendek itu lebih dominan sunnah, tidak sampai wajib. Ya, itu yang sahih. Jadi ketika seseorang bacanya agak tapi ketika dia adalah seorang yang tampil, bukan sesuatu yang pantas baginya untuk melanggar bacaan mad dan tidak mad. Kalau dia baca untuk pribadi dia, fadhol silahkan. Tapi kalau baca di depan umum, apa sebagai imam, dia itu misali, teladan, percontohan, tuntunan, maka tidak layak, bahkan boleh jadi tidak boleh dia mempesonakan seolah-olah bacaan Quran itu matnya itu nggak digubris aja, nggak usah dia, nggak begitu, ya. Nah, di masjid apa Pak kira-kira Pak? Iya, kan tadi kan bicara logat. Yang masjid bermasalah yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana? Ya di waktu itu di masjid itu Pak ya bukan? Oh, dia lagi. Selanjutkan pertanyaan Bapak tadi. Iya, Bagaimana dengan langgam Jawa, langgam Sunda, itu boleh? Langgam ini yang sahih dari perkataan ulama adalah Al-Quran itu dibaca dengan nada yang terpahami sebagai bacaan bagaimana orang Arab, gitu. Bahkan sebagian dari ulama dan ahli baca Quran itu memakruhkan bacaan dengan langgam-langgam yang didapat dari not-not musik do re mi fa sol la si, yang kemudian dibentuk menjadi langgam Hijaz, langgam Nahawan, langgam dan seterusnya. Ketika itu dipelajari maka makruh atau bisa jadi haram. Padahal itu nadanya nada ke Arab-Araban, tapi karena dipelajari dan berasal dari not-not musik maka dikhawatirkan itu tasyabuh dengan orang-orang fasik. Tapi itu ketika apa? Ketika dipelajari. Adapun kalau natural persis dengan itu maka nggak masalah insyaallah. Kalau sengaja dibentuk. Nah, kalau sengaja dibentuk gini, kalau mungkin konteks Bapak kan langgamnya bukan langgam Arab ya. Jawa atau Sunda. Di sini dilihat. Kalau itu keluar natural, maka kalau bisa dipoles menjadi nuansa Arab gitu, nuansa gimana bahasa Arab biasa ngajinya orang Arab itu. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita biarkan aja, apalagi itu orang tua. Karena karena sebenarnya orang tua susah Pak. Ya beloknya congkok Jawa lagi. Ada orang tua kayak gitu. Ya dia baca, tapi kayak ngewayang, mau diarahin gini susah lagi di situ karena emang masa mudanya penuh wayang gitu loh. Ada kayak gitu. Yang seperti ini dimaafkan. Yang muda-muda ini nggak boleh kayak gitu. Nah, adapun yang muda-muda kadang-kadang pengen menusantarakan. Ini nggak boleh kok ini. Ini sengaja mempromokan Nusantara. Hah? Gimana? Iya, yang pernah dia saya tahu. Iya. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Ini haram. Karena ini mempesonakan Al-Quran seperti wayang. Ini haram. Dan orang ini bisa harusnya dengan biasaan ya, orang Arab kayak mana baca Al-Quran orang Arab ya misalnya. Atau Sunda dan seterusnya, mirip dengan lagu-lagu gitu, tarlingan atau misalnya wayangan. Nah, kalau kita lihat di Sudan, Pak, para pembaca Al-Quran di Sudan itu banyak yang keikut dengan nature mereka. Bacaannya itu mirip dengan bacaan kejawa-jawaan, Pak. Ya, saya pengen kasih ini. Ini bukan dalam rangka ini ya, coba. Ini Pak. Ini kalau yang seperti ini mereka emang kayak gitu cara bacanya, Pak. Bukan karena mereka pengen apa ya? Mengimprove dan sengaja untuk supaya gimana gitu apa supaya melecehkan Al-Quran atau
كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ini Sudan bukan Sunda. Sudan. Iya. Dan ini udah tabiat mereka kayak gitu. Ya kita maklumi kok itu. Oke, kalau di sana ya seperti itu. Kalau mereka masih itu, kalau belum keluar negeri, belum ke Arab, ya seperti itu bacanya. Nah kita nanti misalnya ada orang Jawa, ya emang diajarin gitu dulu, mirip dengan wayang dan semisalnya. Susah untuk ini ya kita maafkan, semoga Allah maafkan. Tapi bagi yang sengaja nih Nusantara nih, Islam Nusantara, nah ini emang ada misi kok ini mah nggak boleh. Bagi yang udah biasa dengan langgam Arab dan biasa itu nggak boleh beralih kemudian ke yang tadi qala Muhammadu qala Muhammad itu alfiyah itu ya nggak boleh ya. Itu bukan yang 7 qiraat itu yang di Beda Pak, itu qiraat enggak beda Pak. Nada sama qiraat beda. Ini nada itu luas, antum mau kayak gimana aja terserah. Ya selama enggak seperti orang fasik. Gitu. Ya saya enggak tahu lagi Batak kayak gimana. Saya bukan orang Batak. Ya, apalagi itu. Iya. Ya. Nah itu qiraat. Ya itu salah satu qiraah. Itu qiraah Abi Amr dan lain-lainnya banyak. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, itu ada. Itu benar. Bukan Betawi itu. Mentang-mentang aja gitu. Ya enggak, bukan qiraah Betawi Benyamin gitu. Bukan, itu emang ada. Itu sahih itu qiraah. Hanya saja enggak boleh ketika seseorang di depan kalangan awam dia jadi imam membaca qiraah seperti itu. Karena itu bisa menimbulkan fitnah, padahal itu qiraah yang benar loh. Salah satu qiraah sabah juga itu, qiraah 7. Salah satu qiraah yang 7. Kecuali kalau dia katakan ke mereka, saya pengen pakai qiraat versi riwayat ini dari jalur ini, mohon dimaklumi gitu loh. Makanya jemaah jangan protes kalau ada kejanggalan yang mereka dengar, janggal bagi mereka, ilmu bagi sang qari gitu. Beda kalau waktu itu. Begitu. Wan najmi idza hawi ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Benar enggak? Najmi itu wadduha. Wan najma idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawi. Wa ma yantiqu 'anil hawi. Gitu. In huwa illa wahyu yuhi. Itu orang dengar, wah sesat nih. Iya kan, imamnya membantah, lu kali yang nggak tahu, ya, gitu kan, gitu ya. Oke, kita cukup sampai sini Pak karena kelarutan malamnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.